السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini dan pagi yang mulia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa kembali duduk di majelis ini. Sudah sekian lama kita belum bertemu ya. Kalau saya hitung-hitung ini hampir 3 tahun setengah. Hampir, atau 3 tahun lebih sedikit lah. Kan itu terakhir dulu bulan Februari tahun 2020. Ya, sekarang sudah 2023, subhanallah. Tapi rasanya kemarin juga. Inilah dia perjalanan waktu. Maka waktu ini kalau tidak dimanfaatkan, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, jikalau engkau tidak mematahkannya maka dia akan mematahkanmu. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini mengawali ya, belum ada materi, insyaallah mudah-mudahan bulan depan pekan keempat insyaallah taala kita awali dengan materi kita dan kita siapkan materi insyaallah taala supaya lebih bermanfaat dan lebih fokus dan lebih teratur menuntut ilmu insyaallah taala. Dan kita awali dengan tema kita hari ini, meraih derajat tinggi dengan ilmu asy-syar'i. Baik. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda menyebutkan sebagaimana diriwayatkan tentang beliau atau dari ucapan beliau, kafa bil ilmi syarafa. Cukuplah ilmu itu mendapatkan kemuliaan. Ya. Cukuplah ilmu itu mendapatkan kemuliaan, an yadda'i man la yuhsinuhu. Akan diakui oleh orang yang tidak berilmu. Wa yafrahu bihi idza nusiba ilaih. Dan dia bangga kalau dikatakan berilmu padahal tidak punya ilmu. Ini kemuliaan sudah ini. Ilmu itu mulia. Bahwasanya orang berilmu pun kalau dikatakan berilmu senang. Ini satu kemuliaan. Kafa bil ilmi syarafa
cukuplah ilmu itu mendapatkan kemuliaan, an yadda'ihi man la yuhsinuh, orang yang tidak berilmu mengaku dirinya berilmu. Wa yafrahu bihi idza nusiba ilaih, dan bangga kalau dikatakan dia itu berilmu padahal dia tidak punya ilmu. Tetapi sebaliknya, wa kafa bil jahli dhamma, cukuplah menjadi celaan bagi kejahilan. An yatabarra'a minhu man huwa fihi, orang yang tidak berilmu berlepas diri dari kejahilan. Nah, hampir ya tidak ada atau jarang orang yang jahil mau atau siap dikatakan apa? Jahil. Tapi kalau tidak berilmu dikatakan berilmu, senang banyak. Maka inilah dia kemuliaannya yang namanya al-ilmu. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kita akan ambil beberapa dalil, kemudian kita akan ambil faidahnya insyaallah taala. Dalil yang pertama, di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Apa kata Allah azza wa jalla? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illah, Allah azza wa jalla mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah azza wa jalla maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Perhatikan ayat ini dikatakan apa? Allah mengangkat orang-orang beriman. Maka Allah azza wa jalla berikan kemuliaan orang beriman di atas yang tidak beriman. Hatta yang tidak beriman ini nasabnya rendah atau tidak diketahui nasabnya. Seperti Salman Al-Farisi. Dari mana? Persia. Ditahukah oleh sahabat nasabnya? Enggak tahu. Bahkan tatkala para sahabat menyebut nasabnya, Nabi marah. Ketika ditanya, Salman ibnu man, siapa bapakmu? Adapun aku bapakku nih, ternyata apa? Orang-orang kafir semua disebut oleh sahabat ini. Langsung Nabi SAW mengatakan, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu. Itu tidak baik. Salman ibnul Islam. Salman Al-Farisi bapaknya adalah apa? Islam. Nah, maka ada syair yang menyebutkan, laqad rafa'al Islamu Salman Farisi. Islam telah mengangkat Salman dari Persia. Wa wada'an nasiba Aba Jahlinil Qurashi, dan menjatuhkan yang punya nasab yang tinggi, Abu Jahal dari bangsa Quraisy. Bayangkan, ada lebih tinggi dari Quraisy? Nggak ada. Maka Rasulullah SAW dipilih dari yang paling mulia, paling tinggi. Tetapi Nabi SAW tetap, ya, Salman dia yang tinggi, Abu Jahal dia yang rendah. Poin ini yang pertama. Yang kedua disebutkan walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat orang-orang berilmu beberapa derajat.
Apa fawaid dari ayat ini? Pertama, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan ketika menafsirkan ayat ini, al-ulama fawqal mu'minin sab'ami'ati darajah. Para ulama itu Allah angkat dia di atas keumuman orang-orang beriman dengan jarak 700 derajat. Berapa? 700. Ma bainad darajatain mi'atu sanah. Jarak antara satu tingkat ke tingkat berikutnya perjalanan 100 tahun. Berarti orang berilmu di atas keumuman orang beriman berapa jaraknya? 70.000 tahun. Jarak surganya ini. Jarak surganya. Maka bagaimana kita tidak bahagia untuk belajar? Karena mengingat yang nanti. Nah, tafsir ini didukung dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Nafi' ibnul Harith, gubernur Makkah saat itu, di saat Khalifah Umar bin Khattab menjadi pemimpin kaum muslimin. Nafi' ibnul Harith mendengar Amirul Mukminin Umar bin Khattab akan ke Mekah, disambut. Oh, berarti zaman dahulu ada acara penyambutan. Tetap ada acara penyambutan itu. Nabi saja kalau pulang perang disambut oleh orang-orang, tidak ada masalah. Hal yang mubah, bergembira. Kedatangan orang mulia, tidak ada masalah. Jadi Nabi kalau pulang perang disambut oleh para sahabat, anak-anak kecil semua. Maka Nabi gendong satunya, lepas lagi digendong satunya, disambut oleh Nabi, oleh para sahabat. Nah, Umar bin Khattab ketika mau sidak ke Mekah, disambut oleh gubernurnya namanya Nafi' ibnul Harith. Yaitu di luar Mekah perjalanan 20 kilo. Wah, jauh nyambutnya dulu. Kalau kita kan paling di gerbang nyambutnya. Coba baca kisah Imam Bukhari, disambut di ujung kota. Ya. Ini Nafi' ibnul Harith menyambut Umar 20 kilo sebelum masuk Makkah. Daerah namanya Usfan. Ya. Setelah bertemu dengan Umar, sang gubernur ini, Umar bertanya, Man wallaita ala ahlil wadi? Siapa yang engkau tunjuk menjadi wakilmu untuk penduduk Makkah? Dikatakan ahlul wadi, penduduk lembah. Karena kita tahu Ka'bah di mana tempatnya? Bawah ya. Masuk Masjidil Haram turun pula lagi ya. Turun lagi sampai berapa kali turunnya. Maka jangan heran beberapa kali terjadi banjir zaman dahulu, Ka'bah ini rusak. Karena tempatnya memang paling bawah. Siapa ya wakilmu di Makkah? Katanya. Dijawab oleh Nafi' ibnu Abza. Siapa? Ibnu Abza. Umar bertanya, Man ibnu Abza? Siapa ibnu Abza? Qala maulan min mawalina. Budak dari budak-budak kami. Umar kaget. Atwalli alaihim maula. Masa yang jadi wakilmu di Mekah itu hamba sahaya? Dengar jawaban Nafi'. Nafi' mengatakan,
Ya Amirul Mukminin, innahu kana qari'an li kitabillah. Dia ini qari, tapi bukan qari sekarang. Kalau qari sekarang kan bagus-bagusan suara ya. Qari zaman dahulu tuh hafal Quran, alim Quran, mengamalkan Quran. Itu nama qari zaman dahulu. Bukan bagus suaranya. Hafal, faham, mengamalkan Quran. Wa aliman bil faraid. Alim tentang ilmu pembagian warisan. Langsung Umar diam. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Itu tadi Salman dari Persia. Suhaib dari Romawi. Bilal ibn Rabah dari mana? Ethiopia. Ammar ibn Yasir, hamba sahaya. Bilal hamba sahaya. Diangkat. Itu dia metode orang dulu. Ya, saat diangkat menjadi pemimpin, tidak diangkat wakilnya. Beda kalau sekarang pasangan ya. Ya. Atau kalau raja, ada putra mahkota. Ya, tidak ada masalah sih. Tapi ini zaman dahulu. Maka Nabi SAW nggak punya wakil. Kalau keluar daerah baru tunjuk wakil. Maka pada suatu ketika pernah nunjuk wakil Abdullah ibnu Umi Maktum buta. Nah ini Nafi yang ditunjuk hamba sahaya. Umar kaget. Kok bisa? Sedangkan kepemimpinan dalam Islam nggak boleh. Hamba sahaya menjadi apa? Pemimpin itu. Nah, tetapi sebutkan alasannya. Dia ini alim Quran. Dia ini alim faraid. Dia mengatakan, Umar mengatakan, sungguh aku telah mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran, wa yadha'u bihi akharin, dan menjatuhkan suatu kaum juga dengan Al-Quran. Jatuhlah Abu Jahal. Jatuhlah Abu Lahab. Padahal mereka ini apa? Tokoh Quraisy. Orang-orang terpandang. Tapi abadi namanya dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab, dan memang celaka. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, kekuasaannya sama sekali tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi dirinya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, yaqul al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, ar-rif'atu, ketinggian derajat ini, la takunu bimujarradil ilm, tidak bisa hanya sebatas ilmu saja. Punya wawasan, nggak bisa. Bal, tetapi bittiba'il haq. Kapan dia itu bisa tinggi derajatnya dengan ilmu itu? Harus mengikuti kebenaran orang yang berilmu itu. Wal amali bihi, kemudian mengamalkan kebenaran itu. Nah, baru bisa naik derajatnya. Maka itu sebabnya Ibnu Abza ini dikatakan apa? Aliman au qari li kitabillah. Qari zaman dahulu, alim Quran, mengamalkan Quran. Jadi derajat yang tinggi dalam ilmu ini nggak bisa kita dapatkan hanya karena ilmu, tetapi harus mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut, baru bisa derajat itu tinggi. Ada ungkapan Al-Imam Abu Abdullah Ar-Ruzbari rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau?
Man kharaja ilal ilmi yuridul ilma. Ini mengingatkan kita semua nih. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu hanya ingin cari ilmu. Apa maksudnya? Nambah wawasan. Menambah perbendaharaan ilmu. Lam yamfa'hu ilmuhu. Tidak berguna ilmunya. Ngaji, ya kita ngaji. Biar tambah wawasan kita. Ada lebih dari itu. Lalu apa kata beliau? Wa man kharaja ilal ilmi yuridul amal. Nah ini dia. Siapa yang keluar dari rumahnya datang ke majelis ilmu ingin beramal. Mempraktikkan apa yang dia pelajari. Nafa'ahu qalilul ilmi. Akan bermanfaat baginya ilmu yang sedikit. Apalagi ilmunya banyak. Maka ini perlu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kita ini perbaiki niat, kemudian sampai di majelis ilmu bagaimana kalau ada ilmu yang sifatnya praktik, bagaimana kita bisa mempraktikkan. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, zahabul Islam min arba'ati asnaf. Akan hilang ajaran Islam itu dari 4 orang. Wah ini bahaya nih. Akan hilang ajaran Islam itu dari 4 orang. Kenapa disebut di sini ada 4 orang? Karena kaitannya dengan ilmu ini, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, yang sangat-sangat berbahaya ketika tidak diperhatikan. Ini akan hilang Islam dari 4 orang. Dalam ungkapan lain dikatakan, zahabul Islam ala yadi arba'ati asnaf minan nas. Ajaran Islam ini akan hilang dari tangan 4 manusia. 1, sinfun la ya'maluna bima ya'lamun. Bagian yang pertama adalah orang yang tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Oh, ini bahaya ini. Sedangkan tadi Ibnul Qayyim mengatakan apa? Ketinggian derajat itu tidak akan didapatkan kecuali dengan sebatas harus dengan apa? Mengikuti yang benar dan mengamalkannya. Nah, maka akan hilang Islam itu dari tangan 4 manusia. 1, mereka yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Berarti apa? Dia punya ilmu kan? Punya ilmu? Punya ilmu. Tetapi tidak ada actionnya. Nggak ada amalannya. Fahuwa adharru syai'in 'alal 'ammah. Ini yang paling mudarat, paling berbahaya terhadap orang awam. Kenapa? Oh ini orang alim. Tapi praktiknya tidak ada. Yang kedua, sinfun ya'malun bima la ya'lamun. Yang beramal tetapi enggak punya dalil. Enggak punya ilmu. Woi, semangat ibadah Masya Allah. Tapi enggak punya ilmu. Ilmunya apa? Lihat orang begitu, ikut. Siapa ini? Fahuwal abidul jahil.
ahli ibadah tapi jahil ilmu, minus ilmu. Fa innan nas yuhsununa dhanna bihi. Orang ahli ibadah tapi minus ilmu ini orang akan berbaik sangka. Yang pertama orang alim, enggak, yang pertama alim, tapi sayangnya praktik nggak ada. Yang kedua ini, praktiknya luar biasa, tapi ilmunya nggak ada. Ini kan sama-sama menipu ini, ya. Akhirnya orang akan mencontoh. Ya, maka dua kelompok yang pertama ini disebut oleh para ulama salaf. Apa kata mereka? Ihdharu fitnatal alimal fajir wal abidal jahil. Waspadalah kalian fitnahnya orang alim jahat. Oh, jadi ini yang berilmu tidak mengamalkan ini disebut oleh ulama salaf alim jahat. Wal abidal jahil, dan ahli ibadah yang jahil. Kenapa diwaspadai? Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Sebab fitnah keduanya fitnah bagi seluruh orang-orang yang terfitnah. Sebab tadi kan alim, siapa yang tidak percaya? Orang alim. Yang kedua, saleh kelihatannya, rajin ibadah, siapa enggak percaya? Maka waspada, kata para ulama salaf. Karena fitnah keduanya ini merupakan fitnah atau sumber fitnah dari orang-orang yang terfitnah. Yang ketiga, akan hilang Islam dari siapa? Sinfun la ilma lahum wala amal. Ilmu enggak ada, apalagi praktiknya. Ya, apalagi apa? Praktiknya. Maka disebut oleh para ulama kita apa? Hum kal an'amis saimah. Kalau seperti ini, taubahnya seperti hewan ternak. Tinggal makan saja, makan, tidur, makan, tidur. Nah, ada satu faedah para jamaah disebut oleh muridnya Imam Malik, namanya Al-Imam As-Sahnun Al-Maliki. Apa katanya? Kullu dabbatin ta'malu 'ala syaba'. Semua yang melata di muka bumi ini, kalau dia kenyang, semangat dia kerja. Illa bani Adam, kecuali anak Adam. Idza syabi'a nama. Kalau anak Adam tuh kalau sudah kenyang tidur dia, katanya. Nah begitu. Nah, apalagi yang kena gula, waliyadzubillah. Kalau sudah makan nasi, wah ini enggak lama teler sudah dia. Motor, enggak ada bensin, bisa jalan? Enggak bisa. Tapi kalau kenyang kasih bensin, lari dia. Nah ini disebut yang ketiga ini bahaya ini. Ya, ilmu enggak ada, amalan juga tidak ada. Maka disebut kal an'amis saimah, taubahnya seperti hewan ternak, katanya. La ilaha illallah. Nunggu waktu disembelih aja sudah. Yang keempat, sinfun nuwabu iblis fil ard. Yang keempat ini wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Alladzina yuthabbituna an-nasa an talabil ilm wat tafaqquh fid din, yang menghalangi manusia untuk mempelajari agama. Fahaula adarru alaihim min syayatinil jin. Yang seperti ini lebih bahaya daripada setan jin. Kalau setan jin dibacakan Quran, kabur apa enggak? Kabur. Tapi kalau yang seperti ini dibacakan ya, ayatul kursi, saya sudah hafal katanya. Wah ini bahaya nih. Ya. Yahuluna bainal qulub wa baina hudallah azza wa jalla. Mereka ini menghalangi hati manusia dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ungkapan lain disebutkan apa? Para ulama kita mengatakan
Qala Muhammad ibn Fadl al-Balkhi, Muhammad ibn Fadl al-Balkhi rahimahullah mengatakan, "Zahabul Islam min arba'ah," akan hilang Islam itu dari 4 orang. Pertama, la ya'malun bima ya'malun atau bima ya'lamun, tidak mengamalkan apa yang diketahui. Yang kedua, wa ya'malun bima la ya'lamun, mengamalkan yang tidak diketahui. Yang ketiga, la yata'allamuna ma ya'malun, mereka tidak mempelajari apa yang mereka amalkan atau apa yang mereka tidak ketahui. Kemudian yang terakhir, wa yamna'una an-nasa minat ta'allumi wat ta'lim, menghalangi manusia dari belajar dan mengajar. Poin berikutnya. Qala al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, dari Zaid bin Aslam tabi'in, fi qawlihi ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Yusuf. Bagaimana kisah Yusuf? Sampai para ulama kita mengatakan, bagi yang bersedih baca surat Yusuf katanya. Bayangkan perjalanan Nabi Yusuf, dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi akhirnya dilemparkan ke dalam sumur. Datang rombongan, ya, diambil, dijual. Setelah itu dipelihara, justru dijebloskan kemana? Penjara. Dari penjara yang akhirnya naik menjadi penguasa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Narfa'u darajatim man nasha. Kami akan angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Apa kata tabi'in ini menafsirkan ayat ini? Bil ilmi, kami mengangkatnya dengan sebab ilmu. Tapi tetap konsekuensinya tadi, syaratnya bukan sekedar ilmu, tapi harus apa? Bittiba'il haq wal amali bihi, mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Nah, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, tidak mengamalkan ilmu ini penyakit. Beramal tanpa ilmu juga penyakit. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika menjelaskan bagaimana keutamaan suratul Fatihah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah menurunkan 104 kitab. Kan yang kita dengar berapa? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Dengar ucapan Ibnul Qayyim tadi. Allah turunkan 104 kitab. Wa jama'a ma'ani hadhil kutub fi thalathati kutubin. Allah kumpulkan yang 104 kitab itu intinya pada 3 kitab. Taurat, Injil, Al-Quran. Wa jama'a ma'ani thalathah fil Quran. 3 kitab ini dikumpulkan isinya dalam 1 kitab, yaitu Al-Quran. Wa jama'a ma'anil Quran fil mufassal. Dikumpulkan makna Al-Quran itu dalam surat mufassal. Mufassal itu adalah surat yang ayatnya pendek. Wa ma'anil mufassal fil Fatihah. Makna surat-surat yang mufassal itu terdapat dikumpulkan intisarinya dalam suratul Fatihah. Wal Fatihatu fi iyyaka na'budu. Dan Al-Fatihah itu intisarinya pada kalimat iyyaka na'budu. Subhanallah. Nah, ingat, di dalam Al-Quran itu diterangkan ada penyakit. Kalau dirunut, dirinci, ada 3 penyakit disebutkan dalam suratul Fatihah.
Satu namanya penyakit riya. Apa? Riya. Mempertontonkan amal supaya dipuji oleh orang lain. Wadawauhu, obatnya pada kalimat iyyaka na'budu. Itu obatnya itu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Berarti kita beribadah bukan karena manusia. Wal kibriya wal ujub. Penyakit yang kedua sombong dan ujub. Membanggakan amalan kita. Meremehkan amalan orang lain. Obatnya pada iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Berarti apa? Kita ini nggak bisa berbuat apa-apa tanpa siapa? Tanpa Allah. Apa yang mau dibanggakan? Yang ketiga penyakit al-jahlu wad-dhalal. Penyakit jahil dan penyakit sesat. Obatnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti apa para hadirin? Intinya di dalam suratul Fatihah ini yang merupakan inti semua Al-Quran, penyakit itu ada dua. Pertama, fasadul qasdi. Niat yang rusak. Apa? Niat yang rusak. Niat yang rusak ini ada pada ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau Kenapa dimurkai? Humul ladzina araful haq wa adalu anhu. Tahu yang benar tetapi tidak mengamalkannya. Ini namanya fasadul qasd. Rusak niat. Penyakit yang kedua fasadul ilmi. Rusak ilmu. Inilah yang dimaksud dengan waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Humul ladzina jahilu al-ilma. Mereka yang jahil akan ilmu kebenaran. Nah, dua penyakit ini para hadirin. Fasad, rusak niat. Wa fasadul ilmi, rusak ilmu, menghasilkan dua penyakit yang sangat berbahaya. Satu al-ghadabu, murka. Yang kedua ad-dhalalu, kesesatan. Maka ini ya pantas dikatakan Islam akan hilang dari empat ini. Karena apa? Ini yang akan menjatuhkan derajat orang maghdub. Kalau dimurkai sama Allah, siapa yang bisa membela kita? Kalau disesatkan oleh Allah, siapa yang bisa menunjuki kita? Maka dalam khutbatul hajah itu, mayyahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Maka Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala mengatakan, narfa'u darajatim man nasya'. Kami akan terangkat derajat orang kami kehendaki dengan sebab apa? Ilmu. Poin yang berikutnya. Qala al-allamatul Qurani. Al-Imam Al-Qurani rahimahullah berkata, at-tankir fi qawlihi ta'ala darajat. Kalimat umum yang terdapat dalam firman Allah, walladzina utul ilma darajat. Kalau Ibnu Abbas sudah jelas tadi. Allah mengangkat ulama di atas orang beriman berapa? 700 jarak satu derajat dengan derajat berikutnya berapa? Perjalanan 100 tahun. Al-Imam Al-Qurani mengatakan kalimat umum dalam kata-kata darajat, beberapa derajat, beberapa tingkat. Ingat, kalau derajat itu naik ke atas. Karena kita tahu surga yang paling tinggi adalah Firdaus. Kalau neraka darokat, turun ke bawah. Maka Allah mengungkapkan innal munafiqina fid dark.
Darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tingkat neraka paling, jadi kalau ke bawah namanya darokat. Kalau naik namanya apa? Darajat. Al-Qurani berkata, kalimat umum dalam kalimat darajat litta'zimi awit taktsir. Ini menunjukkan agungnya derajat orang berilmu dan ini menunjukkan banyaknya derajat orang berilmu. Maka itulah dia tadi di dunia jelas orang berilmu dengan orang tidak berilmu berbeda. Apalagi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas tadi tafsirnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang saya ingin tambahkan berikutnya dari kisah para ulama salaf bagaimana ilmu ini mengangkat derajat orang di dunia sebelum di akhirat. Pertama, kisah Atha ibn Abi Rabah. Siapa? Atha ibn Abi Rabah murid Ibnu Abbas. Murid Ibnu Abbas. Siapa Atha ini? Abdun limra'atin min Makkah. Hamba sahaya seorang wanita di Mekah. Hamba ini bisa diperjualbelikan. Harta. Tidak bernilai di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Allah jadi hamba paling hebat loh. Ya, menjadi hamba di hadapan Allah paling maka Nabi paling senang dikatakan apa? Abdullah wa rasuluh. Maka tasyahud paling afdal Ibn Mas'ud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atha ibn Abi Rabah, murid Ibnu Abbas. Siapa dia? Hamba sahaya bagi seorang wanita di Mekah. Bagaimana dia? Aswad, hitam. A'war, buta sebelah. Aftosh, hidungnya pesek. Hidungnya pesek. Rambutnya keriting, keribu. A'raj, pincang. Ayo. Lengkap ini. Udah dia hitam. Pesek, keribu, buta, pincang. Subhanallah. Kalau hewan korban kan nggak jadi sudah ini. Hanya dapat daging saja gitu ini. Kisah beliau bagaimana? Ja'ahu Sulaiman ibn Abdul Malik, Amirul Mukminin. Bayangkan, di zaman kekuasaan siapa? Sulaiman ibn Abdul Malik. Dia gagah sekali Sulaiman ini para hadirin. Ya, Sulaiman ibn Abdul Malik, khalifah yang sangat gagah. Dia datang bersama putranya, fajalasu ilaihi wa huwa yusalli. Saat itu Atha sedang sholat, datang Sulaiman, khalifah, bukan presiden, bukan raja Arab, bukan. Kalau sekarang kan sudah di kota-kota ya. Ini rajanya kaum muslimin seluruh dunia saat itu. Orang-orang kafir gemetar mendengar dia. Datang bersama putranya, Atha sedang sholat. Falamma shalla infatala ilaihim. Begitu selesai sholat, Atha melihat ke Amirul Mukminin Sulaiman ibn Abdul Malik bersama putranya. Wa mazalu yas'alunahu an manasikil hajj. Raja bertanya tentang manasik haji. Tanya tentang manasik. Wa qad hawwala qafahu ilaihim. Jadi kisahnya begini deh para jamaah, modelnya itu begini. Dia sholatnya begini, ya. Sulaiman sama putranya datang bertanya, atau jawabnya hanya begini. Bukan ngadep begini jawabnya.
Bayangkan Amirul Mukminin datang loh. Penguasa adidaya saat itu. Jawabnya begini aja, dia hadap kiblat, jawab begini. Ini Pak Ade bilang, nggak sopan ini. Siapa ini? Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin. Subhanallah. Terus bertanya, wa hawwala qafahu ilaihim. Ya, hanya kepalanya saja yang muter menghadap Sulaiman, Amirul Mukminin bersama putranya. Thumma qala Sulaiman libnihi. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada putranya, "Quma, ayo nak bangun," katanya. Faqala, lalu berkata Sulaiman, "Ya bunayya, la tanya fi talabil ilm." Hai nak, jangan engkau malas dan menunda-nunda menuntut ilmu agama ini, katanya. Jangan menunda-nunda menuntut ilmu agama, jangan bermalas-malasan menuntut ilmu agama. Fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal 'abdil aswad, katanya. Aku tidak pernah akan lupakan kehinaan kita di hadapan hamba yang hitam ini, katanya. Aku tidak lupa, tidak pernah kelupa hinanya kita, katanya, di hadapan hamba sahaya yang hitam ini, katanya. Bayangin, atau mana peduli, dia yang perlu ilmu ya dia harus sabar. Seperti itulah zaman dahulu, ilmu itu memang sangat dimuliakan. Ini satu kisah para jemaah. Hamba tetapi apa kata para ulama? Ya, Atha bin Abi Rabah. Hanya 3-4 orang yang menjadi muridnya duduk di majelisnya, padahal dia penduduk bumi yang paling diridhai saat dia hidup. Mulia. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, murid sahabat Ibnu Abbas, tabi'in beliau, Atha ibn Abi Rabah. Ada kisah lain lagi, yaitu Al-Imam Al-Kasani namanya. Abu Bakar Al-Kasani. Ini ulama Hanafiyah. Ini belakangan lagi nih. Apa kisahnya? Dia belajar kepada gurunya Alauddin As-Samarqandi. Setelah dia belajar, sang guru menikahkan putrinya dengan muridnya. Ya, nama putrinya Al-Imam Alauddin Al-Kasani Fatimah. Al-Faqihah Al-Alimah. Seorang wanita yang cerdas, alim, dalam ilmu agamanya. Nah, kenapa sang guru menikahkan putrinya dengan muridnya? Kisahnya adalah, ya, yang mana putrinya ini Fatimah ini sangat cantik. Banyak raja-raja dari negeri Romawi meminang putrinya ini. Tapi orang tuanya nggak mau. Nggak mau. Datanglah Al-Imam Al-Kasani ini belajar sama bapaknya Fatimah ini. Akhirnya alim dalam ilmu usul, dalam ilmu furu', dalam ilmu fikih. Dan dia pun menulis kitab namanya Al-Bidayah. Ya, diberikan kepada gurunya. Gurunya tambah bahagia. Akhirnya apa? Langsung dinikahkan oleh sang guru dengan putrinya. Yang mana putrinya Al-Imam Alauddin ini raja-raja yang datang meminangnya. Tapi nggak mau. Justru sang guru menikahkan putrinya dengan muridnya sendiri. Sampai apa kata ulama kita mengatakan apa? Syaraha tuhfatahu wa zawwajahu ibnatahu. Dia mensyarah kitab gurunya, ya, langsung dinikahkan pula dengan putrinya. Jadi seperti itu menjadi maharnya.
Allah angkat. Bayangkan, bisa mengalahkan saingannya raja-raja menjadi saingannya ini. Inilah dia kemuliaan al-ilmu. Baik. Faedah berikutnya. Kita ambil dalil yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahlah ilmuku. Ya Rabb, tambahlah ilmuku. Ini sudah juga kita sebutkan bahwasanya sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama kita, lam ya'murin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi talabiz ziyadati illa fil ilmi. Allah Azza wa Jalla tidak pernah memerintah nabinya meminta tambahan kecuali hanya tambahan apa? Ilmu. Sudah kita sebutkan bahwasanya bukan berarti enggak boleh minta tambahan rezeki, tambahan umur. Boleh. Ya. Tetapi Allah Azza wa Jalla hanya perintahkan nabinya tambahan apa? Ilmu. Karena dia kunci. Nah, coba tengok doa selesai sholat subuh. Apa? Allahumma inni as'aluka ilman. Kenapa tidak kita balik saja? Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah dulu. Allahumma inni as'aluka amalan mutaqab. Apa kata para ulama kita ketika mensyarah hadis ini? Ya, karena inilah tujuan hidup setiap hari bagi seseorang itu. Ketika Allah berikan dia ilmu bermanfaat, dia tahu mana rezeki halal dengan tidak halal. Ketika diberikan oleh Allah ilmu bermanfaat, maka dia tahu mana amal yang makbul dengan amal yang mardud. Maka ini menjadi kata kunci. Ini kuncinya, kunci kebaikan segala-galanya. Baik. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak pernah memerintahkan nabinya meminta tambahan kecuali tambahan apa? Ilmu. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwasanya bukan berarti tambahan lain tidak boleh. Boleh. Buktinya apa? Rasul mendoakan sahabatnya Anas bin Malik. Allahumma atil umrahu. Ya Allah, panjangkan umurnya Anas. 100 tahun umurnya. Wa akthir malahu, perbanyak hartanya Anas. Masya Allah, paling kaya. Wa akthir auladahu, perbanyak anaknya. Bahkan Anas suruh ngitung. Coba hitungkan saya berapa anak saya, katanya 100. Nabi mendoakan minta tambah? Boleh. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri hanya disuruh oleh Allah hanya minta tambahan ilmu. Kenapa? Karena ini kunci dari segala-galanya. Baik. Faedah berikutnya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kafa bihadza syarafan lil ilmi. Cukuplah dengan ayat yang tadi bentuk kemuliaan ilmu. An amara nabiyahu an yas'alahu al-mazida minhu. Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah doa Nabi itu terkabulkan? Jawabannya iya. Qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah, guru Imam Syafi'i berkata, lam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allah. Terus ilmu Nabi itu bertambah sampai Allah mewafatkan beliau. Sampai Allah mewafatkan Nabi, ilmunya terus bertambah. Sehingga Nabi menyampaikan ilmu ini dalam kurun waktu berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, sampai Allah sempurnakan agama. Nah, sekarang kalau sudah sempurna, bagaimana ilmunya berarti? Lengkap? Lengkap.
Maka itu sebabnya para hadirin. Ya, selalu sahabat itu kalau dia tidak tahu, apa jawabannya coba? Allah wa rasuluhu a'lam. Tidak hanya mengatakan Allah wa a'lam mereka. Jibril datang. Umar nggak tahu kalau Jibril karena bentuknya seperti manusia biasa. Apa kata Nabi? Atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa bertanya tadi wahai Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Jadi terbukti doa Nabi itu wa qur rabbi zidni, ya Rabb tambahlah ilmuku. Ditambah, maka Nabi SAW mendapatkan derajat yang paling tinggi. Di sini ada faedah. Apa faedahnya? Hal yuqal Allah wa rasuluhu a'lam ba'da wafatin Nabi SAW. Apakah boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam setelah Nabi meninggal dunia? Ini masalah sekarang ini. Supaya tambah faedah lagi. Jawabannya, in kana fi umurid dunya fala. Urusan dunia tidak. Cukup mengatakan Allahu a'lam. Tahu enggak jalannya ke Senayan? Allahu a'lam. Wa in kana fi umuriddin, adapun kalau urusan agama tetap boleh meskipun Nabi meninggal, tetap kita mengatakan Allah wa rasuluhu, tetap boleh. Wa in kanal afdal, meskipun lebih afdal setelah Nabi meninggal cukup apa? Allahu a'lam. Tapi setelah meninggal Nabi, urusan agama tetap boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tetap boleh. Apa hukumnya kita korban dengan kambing yang sobek telinganya atau hilang kepotong ekornya? Allah wa rasuluhu a'lam. Jangan antum salahkan. Karena memang di dunia ini yang paling alim dari kalangan makhluknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu perinciannya. Urusan dunia tidak boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Cukup apa? Allah wa a'lam. Urusan agama boleh Allah wa rasuluhu a'lam meskipun Nabi sudah wafat. Tapi paling bagus apa? Allahu a'lam. Kalau di saat Nabi hidup, selalu sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Itu ingat itu waktu Mu'adz dibonceng oleh Nabi. Hai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Apa jawabannya? Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Baik, faedah berikutnya. Wal alimu kullama izdada ilman. Orang yang berilmu semakin bertambah ilmunya. Izdada ma'rifatan bi fadlil ilmi wa manzilatihi. Maka akan bertambah pengetahuannya tentang keutamaan ilmu dan kedudukan ilmu. Jadi setiap kali kita bertambah ilmu ini, kita akan tahu bagaimana kedudukan ilmu itu. Fataqat nafsuhu hina idzin ilal mazid minhu, maka jiwanya akan semakin rindu untuk menambah ilmu. Walau laqiya fi dzalika allalaqi, meskipun dalam perjalanan menemui berbagai macam rintangan dan hambatan. Maka apa kata ulama kita menjelaskan tentang ilmu ini? Ya, mereka mengatakan man talabal ula sahiral layali. Siapa yang mencari derajat yang tinggi, maka dia sanggup bergadang malam. Nah, cuma ingat, ulama kita dahulu teknisnya tidur pagi, bangunnya juga pagi. Bukan setelah Isya bangun, nanti dekat subuh tidur. Oh, itu lolos. Ya. Jadi metodenya
Selesai isya tidur, nanti jam 1 bangun. Itu tidak ada masalah bagi kesehatan. Yang jadi masalah itu selesai isya bangun jam 1 baru tidur, ini berbahaya. Maka Nabi SAW disebutkan dalam hadis itu, yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha, membenci tidur sebelum isya dan ngobrol selepas isya. Faedah berikutnya. Fafis sahihain, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama Musa fi mala'in min Bani Israel, ketika Nabi Musa berada di tengah-tengah Bani Israel, idz ja'ahu rajulun, datang seseorang bertanya, faqala, apa pertanyaannya? Hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Hai Musa, kata tokoh ini, tahukah engkau ada yang lebih alim dari dirimu? Ini pertanyaannya hebat sekali ini. Tahukah engkau orang yang lebih alim dari dirimu? Apa jawaban Nabi Musa? La, enggak tahu aku paling alim sudah. Ya jelas, kalau Nabi kan kita tahu dia pasti paling alim. Makanya sebabnya sahabat mengatakan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi apa yang terjadi? Fa'auhallah ila Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, bala, ada lebih alim darimu ya Musa. Abadana Khadir, ada hambaku yang namanya Khadir. Kalau kita disebut Khidir, sama saja sih. Nabi Khidir. Akhirnya apa? Fasa'ala Musa sabila ilaih. Langsung Nabi Musa bertanya, kemana jalur kita untuk menemuinya? Kemana jalur kita menemuinya? Nah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, apa katanya? Di dalam hadis ini ada faedah. Apa itu? Rihlatul alim fi talabi al-izdiyad minal ilm. Orang alim itu hendaklah tetap berjalan mencari penambahan ilmu, karena dengan sebab itu Allah akan semakin mengangkat apa? Derajatnya. Bayangkan orang alim berjalan masih menuntut ilmu. Sudah kita sampaikan dahulu ucapan gurunya Imam Syafi'i. Siapa yang paling memerlukan ilmu? Siapa yang paling memerlukan menuntut ilmu? Beliau menjawab yang paling alim. Kalau jawaban kita apa? Yang bodoh dong. Yang jahil perlu ilmu. Tapi kalau beliau mengatakan apa? Yang paling memerlukan ilmu yang alim. Apa sebab? Li'annal khata'a minhu akbah. Karena kalau orang alim itu salah, salahnya fatal. Sebagaimana tadi ucapan ulama salaf, waspada ya dari dua orang. Alim jahat, jahil, ya jahil apa? Ahli ibadah ahli ibadah jahil. Karena apa? Mereka lah sumber segala fitnah. Yang paling alim yang memerlukan ilmu. Sebab kalau dia salah, salahnya fatal. Sebab apa? Semua orang akan mengikuti dia. Nah, ada syarah yang luar biasa tentang hadis Abdullah bin Amr bin Abbas ketika menjelaskan apabila Allah sudah tidak menyisakan orang alim, yang tersisa orang-orang jahil, diangkatlah pemimpin-pemimpin jahil. Akhirnya ditanya berfatwa apa? Tanpa ilmu, sesat, dan apa ungkapannya? Sesuai dengan ini, ungkapannya begini dia. Imam Syatibi. Waqad surrifa hadzal haditsu tasrifan hasana. Hadis ini dimaknai dengan makna yang sangat indah. Apa itu katanya? Lam yabtadi' alimun qattun. Tidak ada orang alim itu menciptakan bid'ah. Tidak ada orang alim memproduksi bid'ah. Terus, walakin istuftiya man laisa bi'alimin. Yang jadi masalah itu salah tempat minta fatwa. Akhirnya muncullah bid'ah.
Coba lihat bid'ah apa? Bid'ah al-qaul bi khalqil Quran. Mengatakan Quran siapa yang punya kerjaan? Jaham ibn Safwan. Jaham bin Safwan tidak ada mengenal dia alim. 40 hari enggak sholat, tiba-tiba keluar berfatwa Quran itu makhluk bukan kalamullah. Sama kisah ketika orang-orang duduk di masjid zikir pakai batu kerikil di zaman sahabat Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud kepada mereka? Sahabat Nabi belum mati, belum habis meninggal. Pakaian Nabi belum lusuh. Bejana Nabi belum pecah. Ayo. Apakah cara kalian lebih baik dari cara mereka? Oh, niat kami baik. Langsung boleh mengatakan banyak orang yang niatnya baik tapi tidak kesampaian kepada yang baik. Bid'atul khawarij yang mengkafirkan sembarangan tapi anehnya dituduh dakwah salaf. Ini karena kejahilan atau pura-pura tidak mau alim. Ya. Khawarijlah yang pertama kali mengkafirkan. Yang dikafirkan siapa? Sahabat dikafirkan Ali bin Abi Thalib. Begitu Ibnu Abbas pada hari Jumat mengingatkan sahabat Ali bin Abi Thalib, amhil ya amir, tunggu sebentar, jangan cepat mulai khutbah. Aku akan datangi mereka yang jumlahnya 3.000 atau 5.000. Begitu didatangi apa kata Ibnu Abbas? Ataitukum min indi ashabi Rasulillah wa min indi sihrihi wa laysa fikum minhum min ahadin. Aku ini datang dari menantu Nabi SAW, datang dari para sahabat Nabi. Kepada mereka turun Al-Quran dan satu pun di antara kalian tidak ada sahabat ini. Satu pun di antara kalian tidak ada sahabat Nabi. Ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ya, Nabi Musa sendiri seorang nabi masih diperintah oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk meminta tambahan ilmu, dan maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka. Faedah berikutnya. Zakar al-Imam al-Mawardi. Al-Imam al-Mawardi mengatakan, Ani Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau kana ahadun yaktafi minal ilmi laktafa minhu Musa." Andai kata orang boleh mencukupkan diri dengan ilmu yang ada, niscaya Nabi Musa sudah cukup dengan Taurat. Loh, bukankah Nabi Musa dikasih Taurat? Dikasih Taurat. Bahkan Taurat istimewa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah tidak menyentuh di dunia ini kecuali 3. Atau yang disentuh oleh tangan Allah langsung ada 3. 1 Nabi Adam. Nabi, khalaqtu biyadai. Aku ciptakan dengan kedua tanganku yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Yang kedua, kataballahu Taurat biyadihi. Allah mencatat Taurat itu dengan tangannya sendiri. Taurat. Yang ketiga, Al-Firdaus, langsung disentuh oleh Allah dengan tangannya sendiri. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, andai kata orang boleh mencukupkan diri dengan ilmunya yang ada, niscaya Nabi Musa mencukupkan dirinya dengan ilmu Taurat. Lamma qala, ketika dikatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Hai Khadir, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau bisa mengajarkan aku dari apa yang Allah ajarkan engkau dari ajalan yang lurus itu. Nah, maka dari sini para ulama kita termasuk Ibnu Hajar mengatakan yang benar Khidir itu bukan nabi, bukan sekedar wali. Karena orang percaya Khidir itu apa?
wali dan masih hidup. Andai kata Khidir Nabi hidup, Nabi Muhammad lebih utama untuk hidup. Supaya ada tempat kita bertanya. Supaya kita tidak ribut-ribut terus. Ya, khilaf sedikit kita ribut. Khilaf sedikit kita ribut. Nah, kalau sahabat dulu kan kisah apa? Yang kami bawakan di dalam variasi sunnah itu. Ibnu Mas'ud mendengar kawannya baca Quran, bacaannya kok lain dialeknya. Kita ambil contoh, ya, qiraah Hafs wadduha. Ada qiraat lain wadduhi. Ibnu Mas'ud kaget nih, dipegang tangannya, langsung dibawa ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia ini bacaannya aneh katanya. Nabi suruh baca Ibnu Mas'ud. Hakadza unzilat. Oh, seperti ini turunnya dari langit. Kamu baca katanya, dibaca hakadza unzilat. Seperti ini juga turunnya dari langit. Nah, ini di zaman Nabi ada sesuatu langsung tanya ke Rasul. Kalau kita kan lain ceritanya sekarang ini. Nah, ini para hadirin, Nabi Musa sanggup belajar kepada siapa? Khadir. Baik, faedah berikutnya. Fahadha Abdullah bin Mas'ud kana idza tala qaulahu ta'ala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika setiap kali membaca firman Allah surat Toha ayat berapa tadi? 114. Ini Masya Allah nih. Sahabat Ibn Mas'ud setiap membaca ayat itu, qala, beliau berdoa, Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Wa imanan, tambahlah imanku. Wa fiqhan, tambahlah pemahamanku. Oh. Nah, kita sekarang enggak perlu nunggu baca ayat itu. Ya. Kapanpun pakai. Di samping kita berdoa selesai subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh kita pakai yang tadi. Allahumma zidni ilman wa imanan wa fiqhan. Saya ulangi. Allahumma zidni ilman wa imanan wa fiqhan. Ulangin. Allahumma zidni ilman wa imanan wa fiqhan. Bismillah. Ini dibawakan dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Kemudian faedah berikutnya. Wa taqaddumul umri la yamna'u min talabil ilm. Nah, ini penting lagi nih. Umur yang sudah tua tidak boleh menghalangi kita untuk belajar. Betul, kalau sekolah sih yang formal mungkin ya. Umur dibatasi. Sekolah. Bahkan zaman dulu lebih hebat. Tamat SD, STTB. Surat tanda tamat, belajar tamat. Bayangin antum. Akhirnya dirubah sekarang. Bukan lagi STTB, bahasa Arab dia sekarang. Ya. Jadi usia lanjut itu tidak menghalangi orang belajar. Qala Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah. Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah berkata, wa fi manthuril hikam. Ada kata-kata hikmah yang mengatakan, jahlus syabi ma'dzur. Anak muda jahil ada uzurnya. Wa ilmuhu mahqur. Kenapa? Karena anak muda itu kadang-kadang ilmunya tidak dihormati oleh orang tua. Ini banyak terjadi nih para jamaah. Ya, di kampung-kampung Masya Allah yang jadi imam yang sudah hilang giginya.
Fatihahnya nggak jelas ya. Tapi karena apa? Tua. Di belakang nih hafiz banyak nih nggak kepake. Ya. Ini masih muda nih belum nikah nih katanya. Ya. Sampai keluar hadis yang tidak sahih apa katanya? Rakaatani minal mutazawwij. 2 rakaat yang sudah menikah lebih afdal dari 72 rakaat dari yang sudah menikah. Ya. 2 rakaat dari yang sudah menikah lebih utama 72 rakaat daripada yang belum menikah. Subhanallah. Akhirnya apa? Yang muda susah maju ini. Nah, maka Al-Imam Turtusi mengatakan, ya, jahlus syabi ma'dzurun. Anak muda tidak berilmu ada uzurnya. Wa ilmuhu mahqur, karena kadang-kadang ilmunya tidak dianggap oleh orang tua. Fa ammal kabiru, adapun yang sudah umuran, fal jahlu bihi aqbah, kejahilan itu lebih buruk. Wa naqsuhu alaihi afdah, kurang ilmu lebih jelek. Kenapa? Li'anna uluwas sinni, usia yang tua, idza lam yaksibhu ilman wa lam yufidhu ilman, kalau ilmunya tidak ada, kana as-saghirul musawi lahu fil jahli afdala minhu, anak muda sama-sama jahil dengan dia masih lebih utama daripada dia yang tua yang jahil. Kenapa? Anak muda masih ada kesempatan untuk belajar, tapi kalau sudah tua apa kesempatannya? Susah. Itu sebabnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ta'allumul hadithi fis sighari kan naqshi 'alal hajari, belajar hadis di kala masih kecil, masih muda, maka sama seperti mengukir di atas batu. Al-Bukhari berkata, ketika membawakan ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu, dalami ilmu ini sebelum diberikan tanggung jawab. Karena kalau sudah tua kan banyak tanggung jawab sudah. Apa kata beliau? Wa ba'da an tusawwadu, tetap belajar meskipun sudah punya tanggung jawab. Wa qad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim, banyak sahabat itu belajar setelah tua. Abu Bakar 40-an tahun baru dia belajar. Karena kan mirip-mirip umurnya dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri diutus menjadi rasul kapan? Ketika berumur 40. Kemudian wa tafaqqaha Umar qariban min 30. Umar bin Khattab beliau mulai belajar itu ketika berumur 30 tahun. Maka jangan kita terhalangi untuk menuntut ilmu, karena di sanalah dia kebaikan tersebut. Ada satu kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad ditanya, dia sedang bawa tempat tinta, kan dulu ya, ada mereknya Ink katanya dulu tuh. Enggak begitu? Ya. Lalu ada pulpennya ya, dipencet. Nah, baru ngisi. Nanti ketika kita nulis, ada zaman dahulu kan kayu ditajamin ujungnya, masukin. Baru dipakai nulis. Habis colek lagi, isi. Imam Ahmad bawa tempat tinta ini. Ila mata ya imam wa qad balagta ma balagta wa anta imamul muslimin. Sampai kapan Imam Ahmad katanya? Sementara derajatmu sudah tinggi, engkau imam. Bayangkan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, kata anaknya Abdullah, hafidh abi alf hadis, bapakku menghafal 1000 hadis. Berapa? 1000? 1.000.000. Tidak ada ungkapan orang Arab. Ya, hafidh abi, miliun. Ya, bilion. Tidak, alf. Dan ini dalam hadis Nabi loh. Siapa yang masuk pasar, lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala
kulli syai'in qadir, Allah catat baginya 1000 pahala. Setuju? Wa muhya anhu alf sayyi'ah, dihapus 1000 dosa. Sejuta. Wa rufi'a lahu alf darajah, diangkat baginya 1000 tingkat. Berarti sejuta tingkat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan di istana di dalam surga. Imam Ahmad, sampai kapan katanya engkau tetap aja bawa tinta ini katanya? Ya, sampai kapan? Apa kata beliau? Ma'iyal mahbarah ilal maqbarah. Aku bawa tinta ini sampai masuk liang lahat. Aku bawa apa? Tinta ini sampai masuk liang lahat. Pantas dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, demikian juga Hudzaifah. Apa kata beliau? Mata khuzzanul amwal wa hum ahya. Orang yang nyimpan duit dan harta itu begitu mati tamat sudah sebutannya. Yang tersisa orang alim. Orang alim masih nyebut Bukhari sekarang? Ada bahkan kajian Sahih Bukhari. Masih nyebut Imam Syafi'i? Masih Abu Hurairah? Paling banyak. Apa sebab sebutan mereka tetap melambung tinggi? Karena ilmu ini. Ya, saya kira demikian, itu saja sudah mukaddimah hari ini. Nah, bulan depan insyaallah baru kita mulai masuk ke materi kita insyaallah taala. Wal ilmu indallah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Mudah-mudahan ini hanya sebagai motivasi kita yang lebih para jamaah semakin insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kami berikan untuk sesi tanya jawab yang kedua ini. Tafadhal. Tafadhal. Tuntunlah ilmu sampai ke negeri Cina. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya dhaifun jiddan. Hadisnya sangat lemah. Yang ada itu apa? Ungkapan para ulama ketika menyebutkan Kitabus Sunnah karya Imam Ahmad. Ada namanya Kitabus Sunnah, kitab akidah, karya siapa? Imam Ahmad. Karya Imam Ahmad. Apa kata para ulama? Lau ruhila ilaihi ila sin lakana qalila. Andai kata kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad ini dicari sampai ke Cina untuk bisa mendapatkannya, niscaya perjalanannya masih sedikit. Baru ada itu. Tapi kalau utlubul ilma walau bisin ini enggak ada. Tapi kalau mau cari ekonomi, belajar ke sana atau cari mau dagang di sana cocok. Ya, tapi kalau cari ilmu agama ya enggak bisa. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ustaz, doa Allahumma zidni ilman wa imanan wa fiqhan. Apakah boleh diamalkan atau diajarkan kepada anak-anak kecil kami? Ya sangat boleh. Kenapa tidak? Sangat boleh. Bahkan kita ingat dulu waktu SD masuk pagi-pagi itu apa ya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Tidak ada masalah, boleh. Ya kan minta kepada Allah ini. Ya, ini lebih-lebih ini warid datang dari sahabat, maka nilainya lebih tinggi, bukan karangan kita sendiri. Ya, Allahumma zidni ilman wa imanan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah ilmuku, tambahlah imanku, tambahlah pemahamanku. Wallahu taala ala wa alam. Saya punya orang terdekat dengan saya, alhamdulillah dia rajin menuntut ilmu.
usia sudah di atas 68. Banyak hafalannya. Tapi satu yang tidak bisa dipelajari dan diterapkan, yaitu menahan amarah dan kurang sabar dalam emosi. Ya, mohon pencerahannya. Bagaimana cara menahan emosi? Berarti apa? Perlu nambah ilmu. Iya, karena bertambah ilmu itu yazidu hilmuk, akan menambah engkau semakin sabar. Jadi bertambah ilmu itu akan menambah kita semakin apa? Sabar. Maka Allah mengatakan tentang para nabi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bukankah mereka orang yang paling tinggi ilmunya? Maka otomatis dia perlu tambah ilmu lagi supaya bisa sabar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi? Tafadhal. Bismillah. Ada ungkapan bahwa adab itu lebih didahulukan dari ilmu, Ustaz. Sementara kan ilmu itu didahulukan daripada perkataan dan perbuatan. Cara menyikapinya bagaimana, Ustaz ini? Baik. Bagaimana katanya adab itu kan didahulukan daripada ilmu. Sedangkan kita disuruh berilmu dulu. Baru kita berucap, baru kita beramal. Tidak ada pertentangan. Sebab adab itu bagian dari ilmu. Dialah yang dipelajari duluan. Ya. Maka Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadi qabla an yata'allamu al-ilm. Dahulu mereka belajar adab dulu sebelum mereka belajar ilmu. Kemudian juga dikatakan adabul ilmi aktsaru minal ilm. Adabnya ilmu itu lebih banyak daripada ilmu itu. Nah, sekarang bagaimana? Terus belajar ilmu inti, usul, pokok-pokok, kemudian tetap juga sembari diajarkan apa? Adab. Nah, disebutkan oleh Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna fatan hazawirah. Kami dahulu para pemuda yang masih sedang semangat-semangat seumuran. Ya, ataina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Fata'allamnal iman. Maka kami diajarkan al-iman. Thumma ta'allamnal Qur'an. Setelah kami belajar iman, kami diajarkan Al-Quran. Fazdadna bihi imanan, maka iman kami semakin bertambah. Nah, ini menunjukkan juga apa? Di samping kita belajar adab, yang pertama kali yang perlu terus kita kaji, belajar usulul iman, pokok-pokok iman, yaitu akidah. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Tafadhal. Waalaikumsalam. Apa? Apa ya? Iya. Iya. Baik. Kaitannya dengan adabnya bagaimana? Pertama, kita katakan para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Perbuatan person itu tidak akan menjadi dalil. Tetap si adabnya ketika kita berbicara, kita langsung face to face. Ya. Tapi beliau kan dia tidak kenal Sulaiman, apa enggak tahu? Ya, dia enggak kenal. Ya. Akhirnya apa? Dia bertanya, langsung aja dijawab begitu. Sama seperti kita lah, kawan nanya, ya mungkin kita lagi, ini kan baru selesai sholat ya. Akhirnya apa? Dijawab begitu saja, seperti kawan nanya, oh ya
Kan kadang-kadang tidak menghadap kita. Ya, ini hanya kesempurnaan adab saja. Bukan adab yang wajib. Ya, dan ini babnya kan tanya jawab. Bukan babnya kita akan duduk di majelis ilmu. Wallahu taala alam. Buktinya apa? Nabi SAW ditanya oleh sahabat, Nabi sedang di atas unta. Nabi di mana? Di atas unta. Maka Imam Al-Bukhari membuatkan bab berfatwa dari atas unta. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi? Tafadhal, ada lagi? Ada pertanyaan? Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah." Setiap amalan itu memang ada masa semangat. Wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya. Sama seperti kita yang kita rasakan sudah. Awal-awal mengaji, Masya Allah, semangat terus. 45 semangat kita. Tapi lama-lama, apalagi sudah libur sekian lama, berat ini. Ya, perlu penyesuaian lagi. Ya. Nah, bagaimana ada saudara kita kadang-kadang futur? Disinilah pentingnya kita punya kawan yang soleh. Maka Imam Syafi'i sampai mengatakan punya teman di akhir zaman yang baik itu suatu kenikmatan besar. Karena kalau kawan yang soleh ini akan terus mengajak kita kepada surga. Kalau kita lupa, kita akan diingatkan. Kalau kita akan bengkok, kita akan apa? Diluruskan. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu beragama sesuai dengan agama temannya. Maka tengok. Nah, maka kawan kita terjadi seperti itu, jangan lepas dia. Terus saja, terus nasihati, ya, berikan dia targhib, semangat, ya. Mungkin buat apa ada acara, ayo kita makan dulu, ya. Kenapa? Banyak cara hakikatnya untuk mengembalikan kawan-kawan kita yang kurang semangat tersebut. Di samping metode targhib wa tarhib, mengingatkan kita betapa agungnya yang namanya al-ilmu tersebut. Sambil kita saling doakan. Sebagaimana ulama salaf dulu, ya. Mereka kalau mau doanya diijabah, dia banyak mendoakan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang lain tidak ada di hadapan kita, malaikat berada di kepala kita, setiap kali berdoa walaka bimithli dzalik, engkau pun mendapatkan seperti itu. Doakan. Ya. Jangan kita bergembira dengan kawan kita yang tergelincir atau yang futur. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tafadhal. Oh ya. Kalau ini tentu kembali kepada metodologi belajar. Hakikatnya dalam Islam itu, ya, pertama disuruh Quran. Setelah Al-Quran barulah pindah ke yang lainnya. Memang hakikatnya Islam itu rapi. Ya, tetapi sekarang kan kalau pendidikan kita SD, SMP, ini kan uji coba semua. Akhirnya apa? Enggak ada yang selesai. Nah, kami ingat para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ya, karena Islam ini kan agama yang, ya, datang dari Rabbul Alamin. Kami ingat waktu di kuliah itu, ya, dari tahun pertama sampai tahun keempat itu runut semuanya. Runut, rapi. Maka keilmuannya pun teratur. Nah, kadang-kadang kita ini kan yang susah itu apa? Kejar kurikulum. Ya, maka sangat bagus seperti sekarang ini halaqah ini majelis ilmu yang paling berkah para hadirin. Kenapa? Tidak ada yang ngabsen antum nggak datang.
Kalau nggak datang ya kita rugi pahala, rugi tambahan ilmu juga. Kenapa? Kita benar-benar ingin belajar. Maka apa? Bagus sekali ya, sesekali ada selingan tabligh akbar, nasihat umum namanya tuh. Nah, yang rutin itu bagusnya kitab. Habis satu kitab pindah, habis satu kitab pindah. Alhamdulillah itu yang kita jalani sekarang ini. Tapi kan hari ini kita baru mulai ini, ya baru perkenalan lagi kita setelah 3,5 tahun nggak ketemu nih. Ya, ini yang paling bagus seperti itu. Harus metodologinya teratur, mulai dari nol sampai ke selanjutnya. Memang seperti itulah yang tepat. Barulah ilmu orang itu terapi, teratur, demikian juga memumpuni. Wallahu ta'ala ala wa alam. Maka ya metode para ulama itu sudah yang luar biasa. Ya, sehingga banyak juga melahirkan ulama. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmati Allah azza wajalla. Kita sambung insyaallah bulan depan ya, setiap pekan keempat insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.